Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita di hari ini, tepatnya Selasa 6 Mei 2025. Kita akan menjalankan segala aktivitas kita hari ini, dan tentu firman Tuhan akan menuntun dan menyertai kita. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan karuniakan lagi kepada kami hari ini. Kami akan melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan, namun kami percaya bahwa dengan tuntunan firman Tuhan kami akan dimampukan melakukannya dengan semangat. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 26. Kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah, ya Raja, aku dituduh orang-orang Yahudi. Amin. Memberitakan Kristus di tengah ancaman. Setiap orang percaya dipanggil oleh Allah tidak hanya menikmati Injil damai sejahtera dari Allah, melainkan diberi amanat untuk memberitakan Injil yang telah diterimanya. Memberitakan Kristus di tengah situasi yang aman dan tenang atau tanpa resiko adalah sesuatu yang normal. Namun jika kita memberitakan Kristus di tengah situasi yang sulit, maka itu merupakan sebuah tantangan yang tidak gampang. Tantangan memberitakan Kristus yang bangkit di tengah situasi yang sulit atau terancam inilah yang dikisahkan pada perikop yang kita renungkan hari ini. Kondisi yang sulit atau terancam tidak menyurutkan semangat dan nyali Rasul Paulus memberitakan Injil. Justru momen yang dialaminya ketika ia diperhadapkan kepada Herodes Agripa pertama untuk melakukan pembelaan diri dimanfaatkan dalam memberitakan Injil. Di depan Herodes Agripa pertama, ia menyebutkan bahwa ia memiliki masa lalu yang kejam terhadap orang kudus dan mengharapkan mereka semua dihukum mati. Ia pun dengan jujur mengakui bahwa ia seringkali menyiksa orang Kristen di rumah ibadat dan berharap dengan tindakannya tersebut akan menyebabkan orang Kristen menyangkal imannya. Namun justru sebaliknya yang terjadi. Paulus yang tadinya menganiaya orang Kristen bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjumpaannya dengan Yesus dalam peristiwa Damsyik mengubah tujuan hidupnya dengan meyakini Kristus yang bangkit itu sebagai kegenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Bagaimana dengan kita? Ancaman yang terjadi bagi orang percaya semestinya tidak membuat kita kejut dan tawar hati. Seringkali Allah mengizinkan ancaman atau tantangan hidup itu sebagai peluang memberitakan Kristus yang bangkit, agar mereka pun mengetahui bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Tuhan kurniakan kepada kami hari ini. Terlebih firman-Mu sungguh meneguhkan kami belajar dari kisah perjalanan kehidupan Rasul Paulus yang diubahkan oleh Tuhan, yang Tuhan mau pakai dia dalam memberitakan akan Injil Kristus. Kami pun yang telah memilih menjadi pengikut Kristus, hendaknya kami juga semakin kuat dan teguh dan sungguh-sungguh
setia menjadi pengikut Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan berkati seluruh jemaat untuk beraktivitas hari ini. Tuhan karuniakan kesehatan dan berlimpah sukacita dalam menjalankan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dan doa dan syukur kami sampaikan semuanya ini kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya jemaat Tuhan, Tuhan memberkati.